Banyak hal yang telah dikatakan sepanjang waktu, dan kata-kata bijak yang paling mendalam datang dari para pemikir terhebat dalam sejarah. Kebijaksanaan kuno berikut ini dapat digunakan sebagai panduan untuk membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Tidak hanya menginspirasi, juga sangat berwawasan luas. Mereka punya kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Nomor 1. Belajar untuk mendengarkan, dan kamu akan mendapatkan manfaatnya, bahkan dari orang yang berbicara buruk. Kemampuan untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang, menyerap informasi yang mereka bagikan dan kemudian memprosesnya, merupakan keterampilan yang akan membantu Anda dalam setiap aspek kehidupan Anda. Bagaimanapun, mendengarkan adalah kunci pemahaman. Jadi, meskipun seseorang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan Anda, usahakan untuk mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada sesuatu yang mereka katakan yang memberi Anda wawasan baru, atau membuat Anda berpikir berbeda tentang suatu masalah atau topik yang belum pernah Anda pertimbangkan sebelumnya. Mungkin hal ini akan membuka mata Anda dan membuat Anda merasa lebih terhubung dengan orang tersebut, meskipun mereka mengatakan hal-hal yang sama sekali berbeda dari apa yang Anda yakini. Dengan mempelajari cara mendengarkan dan mengajukan pertanyaan untuk memahami sudut pandang orang lain, Anda akan menemukan bahwa apa yang mereka katakan jauh lebih berharga daripada sekadar kata-kata itu sendiri. Nomor 2. Ketika Anda tersinggung karena kesalahan orang lain, lihatlah diri Anda sendiri dan pelajari kegagalan Anda sendiri. Maka kamu akan melupakan amarahmu. Saat tersinggung, biasanya kita akan menyalahkan orang lain atas kemarahan kita dan menyimpulkan bahwa mereka bersalah. Namun kenyataannya, seringkali, kita juga sama bersalahnya dengan mereka. Jadi lihatlah ke dalam diri Anda sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Anda mungkin terkejut dengan apa yang Anda sadari sendiri. Ketika Anda mempertimbangkan kekurangan Anda sendiri, Anda menyadari bahwa mungkin masalahnya bukan pada apa yang dilakukan orang lain, tetapi lebih pada bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Seketika, situasi amarah akan menjadi tidak terlalu bersifat pribadi dan lebih mudah dikontrol. Nomor 3. Tidak ada seorang pun yang pernah jatuh ke sungai yang sama 2 kali, karena sungai itu bukanlah sungai yang sama, dan ia bukanlah orang yang sama. Sangat mudah untuk terperangkap dalam zona kenyamanan kita dan menjadi takut akan perubahan. Anda mungkin berpikir bahwa jika banyak hal berubah, itu bukanlah hal baik bagi Anda, tetapi ini tidak benar. Jika Anda bisa belajar menerima perubahan daripada takut, Anda akan merasakan lebih banyak kebahagiaan dalam hidup karena Anda akan bisa beradaptasi dengan dunia di sekitar Anda dengan lebih mudah. Anda harus belajar menerima kenyataan ini dan berlatih merasa nyaman dalam keadaan yang terus berubah. Dan jangan takut untuk mempertanyakan apa yang sudah Anda ketahui tentang diri Anda atau dunia secara umum. Ini akan membantu memperjelas pendapat Anda dan menempatkannya dalam konteks yang lebih akurat. Nomor 4. Pertahankan hakmu untuk berpikir, karena berpikir salah lebih baik daripada tidak berpikir sama sekali. Di dunia di mana kita terus-menerus diberitahu apa yang harus kita lakukan, kita perlu ingat bahwa kita semua adalah individu yang memiliki pemikiran dan sudut pandang masing-masing. Penting untuk meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar penting, dan itu dimulai dengan memikirkan apa yang Anda inginkan untuk diri Anda sendiri. Ketika Anda melakukan ini, Anda akan lebih mudah mengambil keputusan yang selaras dengan siapa Anda dan kemana tujuan Anda. Anda juga akan dapat melihat dengan jelas ketika seseorang mencoba mengarahkan Anda ke arah lain. Dan pada akhirnya, ini akan membantu membimbing Anda menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan lebih bermakna. Nomor 5. Di tengah kekacauan, akan ada peluang juga. Ini adalah kutipan yang bagus untuk Anda simpan ketika masa-masa sulit. Memang benar bahwa pada saat terjadi kekacauan, sulit untuk melihat cahaya di luar kegelapan. Namun jika Anda diam sejenak dan menarik napas dalam-dalam, Anda akan menyadari bahwa meski di tengah ketidakpastian, selalu ada harapan. Anda punya pilihan saat ini. Anda dapat memilih untuk membiarkan diri Anda terbebani dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitar Anda. Atau Anda dapat memilih untuk bangkit dan membuat perbedaan. Jika Anda melihat setiap masalah sebagai tantangan dan peluang, Anda akan mampu menemukan cara mengatasinya dan menjadi yang terbaik. Nomor 6.
Manusia itu seperti tanah. Mereka dapat membuat tanaman tumbuh dengan baik, atau mereka dapat menghambat pertumbuhannya dan membuat tanaman layu dan mati. Saya tahu ini terdengar kasar, tetapi ini benar adanya. Kita semua membutuhkan dukungan dari orang lain, dan jika kita tidak mendapatkannya, batin kita akan menyusut. Namun Anda tidak harus menjalani hidup dengan perasaan seperti korban dari pilihan orang lain. Anda sebenarnya dapat memilih sendiri berapa banyak energi dan waktu yang akan dihabiskan pada orang lain. Jika seseorang membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri atau menghambat pertumbuhan Anda, mungkin ini saatnya untuk melepaskannya. Nomor 7. Bukan karena keadaan sulit sehingga kita tidak berani. Itu karena kita tidak berani sehingga itu terlihat sulit. Anda tahu semua hal yang ingin Anda lakukan, tetapi belum Anda lakukan. Yang tampaknya sulit dan mengintimidasi. Mungkin memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Tidak ada salahnya berhati-hati, dan ini sebenarnya hal yang bagus. Namun jangan biarkan keraguan dan ketakutan menghalangi Anda melakukan sesuatu yang benar-benar Anda inginkan. Lakukan dengan berani. Ambil risikonya. Cobalah sesuatu yang baru. Keluarlah dari zona nyaman Anda dan lihatlah Anda akan dibawa kemana. Anda akan kagum dengan apa yang dapat Anda capai jika Anda berhenti menahan diri. Nomor 8. Karakter yang baik tidak terbentuk dalam waktu seminggu atau sebulan. Itu tercipta sedikit demi sedikit, hari demi hari. Diperlukan upaya yang panjang dan sabar untuk mengembangkan karakter yang baik. Anda akan berkecil hati ketika Anda sudah bekerja keras tetapi tidak melihat hasil apapun. Jika Anda merasa perkembangan karakter Anda sedang dalam proses, Anda mungkin tergoda untuk menyerah. Tapi ingat, karakter yang baik bukanlah sesuatu yang bisa diwujudkan begitu saja. Dibutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran untuk berkembang menjadi orang yang Anda inginkan. Dan terkadang, itu berarti melawan apa yang terasa alami atau mudah. Jadi jangan menyerah, teruslah berusaha mencapai tujuan Anda untuk menjadi orang yang lebih baik, meskipun itu terasa memakan waktu lama. Nomor 9. Jika Anda tidak mengubah arah tujuan, Anda mungkin akan sampai ke tempat yang Anda tuju. Ini adalah pemikiran yang sederhana namun memiliki kekuatan yang luar biasa, dan ini berlaku baik ketika kita berbicara tentang karir atau kehidupan pribadi kita. Saat menjalani hidup, kita akan memikirkan tujuan kita dan langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mencapainya. Namun jika Anda tidak berhenti dan melihat apa yang terjadi di sekitar Anda dan ke arah mana jalan Anda saat ini, Anda mungkin menyadari bahwa Anda sepertinya bukan ke tempat yang Anda inginkan. Penting untuk mengenali ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik. Dengan begitu, Anda bisa melakukan perubahan yang akan membawa Anda menuju kesuksesan, daripada terus menempuh jalan yang hanya akan membawa Anda semakin jauh dari tujuan dan impian Anda. Nomor 10. Kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Cara kita berpikir tentang diri kita sendiri dan segala sesuatu di sekitar kita dapat berdampak besar pada perasaan kita, dan akhirnya terhadap kehidupan kita. Saat Anda memikirkan hal-hal yang membahagiakan, kemungkinan besar Anda akan bahagia secara umum. Namun ketika Anda memikirkan hal-hal negatif tersebut dapat menyebar sepanjang hari dan bahkan ke area lain dalam hidup Anda, seperti hubungan atau pekerjaan. Anda tidak perlu mengasihani diri sendiri jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Anda dapat memilih bagaimana Anda bereaksi terhadap situasi atau keadaan tersebut. Anda adalah penguasa pikiran Anda. Anda dapat memilih untuk berpikir positif dan merasa hebat, atau Anda dapat memilih untuk berpikir negatif dan merasa tidak enak. Semuanya terserah Anda. Nomor 11. Kebijaksanaan sejati datang kepada kita ketika kita menyadari betapa sedikitnya pemahaman kita tentang kehidupan, diri kita sendiri, dan dunia di sekitar kita. Selalu ada banyak hal yang perlu dipelajari tentang diri Anda sendiri dan segala sesuatu di sekitar Anda. Jadi, penting untuk tidak berpikir bahwa Anda tahu segalanya. Ketika Anda melakukan itu, pikiran Anda tertutup dari ide-ide yang baru dan pengalaman baru. Dan jika Anda tidak berhati-hati, seluruh hidup Anda menjadi tertutup dari segala hal.
Tidak ada salahnya mengakui bahwa Anda salah atau bahkan tidak yakin tentang sesuatu. Satu-satunya cara untuk tumbuh adalah dengan belajar. Dan satu-satunya cara untuk belajar adalah dengan mengakui bahwa Anda belum mengetahui semuanya. Ketika Anda mulai mempelajari hal-hal baru dan menantang hal-hal Anda ketahui saat ini, Anda akan menjadi lebih bijaksana. Nomor 12. Apa yang sudah di masa lalu bukanlah apa yang terukir di monumen batu, tetapi apa yang dijalin ke dalam kehidupan orang lain. Hidup ini singkat dan kita harus memanfaatkannya semaksimal mungkin selama kita berada di dunia ini. Namun pernahkah Anda berhenti memikirkan dampak yang Anda berikan terhadap orang lain? Pernahkah Anda bertanya-tanya warisan apa yang ingin Anda tinggalkan? Tentu saja, ada berbagai macam jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Beberapa orang ingin warisan mereka dilihat oleh dunia. Dan yang lain lebih suka hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Namun, ada satu hal yang pasti, apapun jalan yang Anda pilih, warisan Anda pada akhirnya akan ditentukan oleh dampaknya terhadap orang lain. Anda dapat memilih untuk hidup dengan cinta atau hidup dengan benci, dan merupakan tanggung jawab Anda untuk melakukannya. Cara Anda menjalani hidup berdampak pada semua orang di sekitar Anda, disadari atau tidak. Semoga beberapa kata-kata bijak kehidupan ini memberi Anda jeda untuk mempertimbangkan perspektif baru, atau menantang asumsi yang Anda miliki selama ini. Mungkin Anda akan terinspirasi dengan cara yang tidak terduga. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempolnya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa untuk menonton video kami yang lain. Terima kasih telah menonton.